Jokowi penuhi panggilan Barreskrim terkait kasus ijazah palsu. Pengemudi ojol demo besar-besaran protes potongan tarif tinggi. Respon Megawati, Jokowi mengaku sedih kalau kasus ijazah palsu terus berlanjut. Budi Ari bantah terima jatah 50%, amankan situs judol. Bima Wijayanto dipanggil Prabowo ke istana. Ada apa? 3 pekerja jatuh tertimpa bangunan pabrik yang roboh di Ranca Ekek, Bandung. 1 orang tewas. Kasus COVID-19 menggila lagi di Singapura dan Hong Kong. Bersama saya Muhammad Soekardi. Inilah berita-berita headline iNews ID hari ini. Presiden ke-7 Joko Widodo memenuhi panggilan Barreskrim Polri terkait dugaan kasus tudingan ijazah palsu. Jokowi datang untuk memberikan keterangan kepada penyidik terkait kasus tudingan ijazah palsu yang tengah diselidiki oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Dari pantauan iNews, Jokowi tiba di gedung Barreskrim Polri Kebayoran Baru pada pukul 9.43 waktu Indonesia Barat. Dia datang didampingi kuasa hukumnya Yakub Hasibuan dan Rifai Kusumandegara serta ajudan pribadinya Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Jokowi datang mengenakan kemeja batik coklat berlengan panjang. Jokowi juga mengenakan peci berwarna hitam. Tiba di Barreskrim Polri, Jokowi lalu masuk ke ruang penyidik untuk menjalani pemeriksaan. Jokowi sempat melemparkan senyum kepada awak media. Berdasarkan pantauan di lokasi, Jokowi keluar dari gedung Awaludin Jamin pada sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat telah diperiksa sekitar 1 jam. Dia tampak didampingi oleh pengacara dan ajudannya. Begitu keluar dari gedung Barreskrim Polri, Jokowi pun langsung berbicara pada awak media. Jokowi mengaku dirinya diberi 22 pertanyaan terkait ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas. Begitu juga terkait dengan skripsi dan kegiatannya saat mahasiswa. Kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan sebelumnya mengatakan telah menyerahkan ijazah asli SMA dan kuliah milik Jokowi kepada Barreskrim untuk diuji keasliannya. Dokumen ijazah itu diminta untuk kepentingan penyidikan perihal pengaduan masyarakat soal dugaan ijazah palsu Jokowi. Pengemudi ojek online menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di sejumlah kota besar di Indonesia. Mereka meminta keadilan dan kejelasan terkait tarif dan kebijakan perusahaan transportasi daring. Salah satu tuntutan massa ojol adalah memprotes penerapan potongan tarif yang cukup tinggi, yaitu hingga 50%. Ojol berharap potongan tarif ditekan menjadi 10% saja. Di Jakarta, para ojol berkumpul di sekitar Bundaran Patung Kuda. Mereka ada yang mengenakan jaket ojol, ada juga yang mengenakan seragam organisasinya. Selain itu, para ojol membawa bendera-bendera hingga spanduk yang berisi tuntutan mereka. Sementara itu, orator di atas mobil komando sudah menyuarakan aspirasinya dengan pengeras suara. Sebelumnya, Asosiasi Ojol Garda Indonesia menjelaskan ada 3 tuntutan yang dibawa dalam aksi siang ini. Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan, ojol meminta agar aplikator menetapkan potongan tarif hanya sebesar 10%. Sementara yang diberlakukan oleh para aplikator selama ini cukup tinggi, sebesar 50%. Tuntutan selanjutnya adalah aplikator diminta menghapus promo-promo yang ditawarkan kepada pengguna aplikasi. Sebab promo ini justru merugikan driver dan hanya menguntungkan penggunanya. Terakhir, Raden Igun meminta pemerintah untuk membuat undang-undang perihal perlindungan untuk pengemudi ojol. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terkait tudingan ijazah palsu. Megawati sebelumnya menyinggung pihak yang merasa dituding ijazahnya palsu agar menunjukkan saja ijazahnya ke publik. Jokowi yang ditemui di Barreskrim Polri mengaku sedih jika proses hukum terkait ijazah ini dilanjutkan ke tahap selanjutnya seperti penyidikan dan sebagainya. Jokowi juga merasa kasihan dengan para terlapor kasus ini. Seperti diketahui, Jokowi juga melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik. Namun, Jokowi tetap memproses hukum mereka karena menilai tudingan ijazah palsu sudah kelewatan.
Sebelumnya Megawati menyinggung polemik ijazah palsu saat menghadiri peluncuran buku edisi kedua pengantar pemahaman konsepsi dasar sekitar hak atas kekayaan intelektual di Gedung Badan Riset dan Inovasi Nasional Jakarta pada Rabu 14 Mei lalu. Megawati memandang persoalan tersebut seharusnya bisa diselesaikan dengan mudah. Pihak yang dituduh memiliki ijazah palsu cukup menunjukkan keaslian dokumen untuk membantah tudingan tersebut. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi membantah tudingan menerima jatah 50% hasil praktik perlindungan situs judi online yang dilakukan sejumlah oknum di Kominfo. Budi Ari mengatakan narasi tersebut hanyalah akal-akalan para tersangka untuk mencatut namanya demi keuntungan pribadi. Dia menegaskan tidak tahu ada kesepakatan itu dan tidak pernah diberitahu. Diketahui tudingan itu muncul dalam dakwaan jaksa penuntut umum terkait kasus perlindungan situs judi online yang dibaca di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam dakwaan, nama Budi Ari disebut menerima bagian komisi paling besar dari total pembagian hasil. Budi Ari disebut mendapat bagian dari penjagaan website judol. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum disebutkan Budi Ari diduga meminta terdakwa Zulkarnain selaku rekannya mencari orang yang bisa mengumpulkan data website judol pada Oktober 2023. Dia kemudian dikenalkan dengan Adi Kismanto lewat perantara Zulkarnain. Adi kemudian mengikuti seleksi sebagai tenaga ahli, namun tidak lolos karena tidak memiliki gelar sarjana. Kendati demikian, Budi Ari memberikan arahan agar Adi diterima bekerja di Kominfo. Adi, Zulkarnain, dan Muhrijan selaku pegawai Kominfo lalu bersekongkol menjaga website judol. Budi Ari disebut mendapat bagian dari penjagaan website judol sebesar 50% dari tarif penjagaan sebesar 8 juta rupiah per website. Namun Budi Ari menegaskan tidak mengetahui kesepakatan tersebut dan tidak pernah menerima aliran dana apapun. Bahkan, Budi Ari menganggap narasi tersebut sebagai fitnah yang mencemarkan nama baiknya. Presiden Prabowo Subianto memanggil Bimo Wijayanto ke Istana Negara. Diketahui Bimo digadang-gadang menjadi kandidat kuat untuk menduduki kursi Direktur Jenderal Pajak. Bimo tampak mengenakan batik berwarna coklat muda lengan panjang. Dia enggan membeberkan apa tujuan kepala negara memanggilnya ke istana. Bimo yang diwawancari wartawan mengakui kedatangannya ke istana karena dipanggil oleh Presiden Prabowo. Saat ditanya apakah dia bakal menggantikan Suryo Utomo di kursi Dirjen Pajak, Bimo juga enggan membeberkannya. Dia meminta wartawan menunggu. Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Denny Suryantoro mengatakan pihaknya belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut terkait kabar ini. Pihak Kemenkeu belum memberikan konfirmasi resmi mengenai waktu atau alasan jika memang akan terjadi pergantian. Bimo Wijayanto diketahui merupakan mantan tenaga ahli utama di Kedeputian 2 Kantor Staf Presiden. 3 pekerja tertimbun reruntuhan bangunan di salah satu pabrik di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 1 orang dilaporkan meninggal dunia, sedangkan 2 lainnya mengalami luka berat dan kini menjalani perawatan di rumah sakit. Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono saat dikonfirmasi mengatakan peristiwa ini terjadi pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. 3 korban awalnya sedang mengecek dan mengukur bangunan penyimpanan ampas batu bara yang rencananya akan diperbaiki. Saat para pekerja di atas bangunan untuk pengukuran, tiba-tiba struktur bangunan roboh dan ketiganya jatuh tertimpa material. 1 orang tewas dalam kejadian tersebut, yaitu Yuki Sutisna, 40 tahun. Jenazah ditemukan dalam kondisi tertimpa material besi dan reruntuhan. 2 korban lainnya berhasil dievakuasi dalam keadaan hidup namun mengalami luka berat. Menurut keterangan saksi di lokasi, tidak ada tanda-tanda kerusakan mencolok sebelum bangunan roboh. Namun polisi tetap akan menyelidiki apakah ada unsur kelalaian atau pelanggaran prosedur keselamatan kerja. Unit Inafis Polresta Bandung telah olah tempat kejadian perkara. Kasus tersebut kini ditangani Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polresta Bandung. Aldi memastikan penyelidikan akan dilakukan secara menyeluruh. Aldi juga menyampaikan duka cita atas kejadian tersebut. Pihak keluarga korban yang meninggal menolak proses otopsi dan menganggap kejadian tersebut sebagai musibah. Kasus COVID-19 kembali meningkat di sejumlah negara tetangga Indonesia, seperti Singapura, Thailand, maupun Hong Kong.
Singapura mencatatkan kasus COVID-19 sebanyak 14.200 kasus dalam sepekan sejak 27 April hingga 3 Mei 2025. Varian COVID-19 yang saat ini menyebar di Singapura adalah LF7 dan NB18. Sementara itu di Hong Kong kasus COVID-19 banyak menyerang kelompok anak, khususnya yang belum menerima vaksin COVID-19. Per 15 Mei 2025 tercatat 30 kematian akibat COVID-19 di Hong Kong. Pasien kondisi parah didominasi oleh kelompok lansia. Di Thailand kasus COVID-19 mencapai 33.030 kasus di pekan lalu. Sebanyak 6.000 kasus diantaranya terjadi di Bangkok. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman menjelaskan, tren kenaikan kasus COVID-19 di negara tetangga Indonesia sejatinya masih dalam batas aman. Pemerintah belum memberlakukan pengetatan akses keluar masuk negara. Namun pengawasan dan pemantauan di pintu masuk internasional tetap ditingkatkan melalui Satu Sehat Health Pass. Hingga saat ini belum ada larangan perjalanan ke luar negeri, tetapi masyarakat diimbau untuk lebih waspada, terutama jika berencana bepergian ke negara yang sedang mengalami lonjakan kasus. Kementerian Kesehatan juga terus mengingatkan pentingnya penerapan protokol kesehatan dasar seperti mencuci tangan, menggunakan masker saat batuk pilek, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala yang mengarah pada infeksi saluran nafas atau flu. Selain itu, vaksinasi booster COVID-19 tetap direkomendasikan, terutama bagi mereka yang belum mendapatkannya atau termasuk dalam kelompok rentan seperti lansia dan penderita komorbid. Demikianlah berita-berita headline iNews ID hari ini.